Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barcelona versus Real Madrid, Los Blancos bungkam Barca 3-1. Duel El Clasico digelar di Camp Nou. Gol sudah tercipta di menit kelima lewat aksi Federico Valverde. Valverde with an opportunity. 1-0 to Real Madrid. Ansu Fati membalas untuk Barcelona 3 menit berselang. Respond. Jordi Alba cuts it in and it's an equalizer. Skor 1-1 bertahan sampai babak pertama tuntas. Barcelona tampil lebih dominan di babak kedua dan tampil menjanjikan di awal periode ini. Tetapi penalti menjadi momentum untuk Madrid. Sergio Ramos pun membawa Madrid kembali unggul di menit ke-63. Captain to put Madrid back in the lead and he does it. Barca yang terus menekan pada akhirnya mendapatkan pukulan telak lainnya ketika Luka Modric memastikan kemenangan Madrid di menit ke-90. Now Modric, Neto out of place and Modric with the finish. Dengan hasil ini, Madrid naik ke puncak klasemen sementara dengan 13 poin dari 6 laga, sedangkan Barcelona tertahan di urutan ke-10 dengan 7 poin. Atletico versus Betis, Suarez cetak gol, Los Colchoneros menang 2-0. Atletico menjamu Real Betis di Wanda Metropolitano. Babak pertama berakhir tanpa gol dari kedua kubu. Tuan rumah baru memecah kebuntuan 1 menit selepas jeda melalui gol dari Marcos Llorente. Here's Marcos Llorente. And he scored! Brilliant. From an almost impossible. Kemenangan Los Colchoneros di laga ini ditutup oleh torehan Luis Suarez di menit akhir laga. Esperando también Renan el centro atrás, Luisito, gol. Gol! Kemenangan ini mengantarkan Atletico menempati peringkat kedua di klasemen dengan 11 poin, sementara Betis tertahan di peringkat ke-10, mereka mengumpulkan 9 angka dari 7 laga. Hasil La Liga hari ini, Sevilla kalah 0-1 dari Eibar, Osasuna menang 1-0 atas Athletic Bilbao. Lewati rekor Raul, Ansu Fati kini jadi pencetak gol termuda di laga El Clasico. Meski kalah dari Madrid, namun nama Fati tetap patut mendapatkan apresiasi lebih. Sebab berkat golnya di menit ke-8, Fati kini memegang rekor sebagai pemain termuda yang dapat mencetak gol di laga El Clasico. Fati tepatnya mencetak gol itu di usianya yang masih berumur 17 tahun. Sebelumnya, tak ada satupun pemain berusia 17 tahun baik dari Madrid atau Barcelona yang dapat mencetak gol itu di pertandingan El Clasico. Fati pun mampu melewati rekor Raul Gonzalez yang sudah cukup lama memegang status sebagai pemain termuda yang mencetak gol di El Clasico. Pada saat gol Raul itu tercipta, ia masih di usia 18 tahun 95 hari. Lagi-lagi tak cetak gol ke gawang Madrid, Messi mulai mandul di El Clasico. Barcelona gagal memetik kemenangan saat menjamu Real Madrid. Pahitnya lagi, bintang Barcelona Lionel Messi tak berkutik sama sekali di pertandingan El Clasico kemarin malam. Padahal La Pulga sangat diharapkan dapat membantu Barcelona dalam merebut kemenangan dari Madrid. Ya, kini sudah 7 pertandingan melawan Madrid, Messi bisa dikatakan tak berkontribusi apapun untuk Barcelona. Tak ada gol yang diciptakan oleh pemain asal Argentina tersebut ataupun assist. Tentunya untuk seorang pemain sehebat Messi, catatan tersebut sangatlah buruk. Terakhir kali Messi dapat menyumbangkan gol untuk Barcelona di laga El Clasico adalah pada tahun 2018 silam. Manchester City seri 1-1 kontra West Ham. Duel West Ham United versus Manchester City tersaji di London Stadium. West Ham unggul di babak pertama lewat gol Michail Antonio di menit ke-18. In towards Antonio, oh that's brilliant! Manchester City baru bisa membalas di babak kedua lewat gol pemain pengganti Phil Foden di menit ke-51. Cello for Manchester City, Foden with a shot, that's what he's come on to do! Skor akhir sama kuat 1-1. Hasil pertandingan itu membuat West Ham berada di peringkat 11 klasemen Liga Inggris sementara dengan 8 poin, Manchester City di bawahnya dengan poin sama tapi kalah selisih gol.
Manchester United versus Chelsea, tak ada pemenang di Old Trafford. Pertarungan Manchester United versus Chelsea di Old Trafford berlangsung di bawah guyuran hujan. Kedua tim minim menciptakan peluang berbahaya di babak pertama dan menuntaskan laga tanpa gol hingga turun minum. Babak kedua juga berjalan nyaris tak jauh berbeda. Agresivitas kedua tim baru meningkat di 10 menit terakhir dengan sama-sama melancarkan serangan balik cepat. Manchester United dan Chelsea menciptakan beberapa peluang bagus, namun hingga laga tuntas gagal melesakkan gol. Hasil ini membuat MU masih tertahan di peringkat ke-15, sedangkan Chelsea berada di peringkat ke-6 dengan 9 poin. Liverpool versus Sheffield, The Reds menang 2-1. Laga Liverpool versus Sheffield berlangsung di Anfield. The Reds tertinggal lebih dulu di menit ke-13 lewat eksekusi penalti Sander Berge. The lead at Anfield. Jelang turun minum, Liverpool berhasil menyamakan skor menjadi 1-1. Adalah Roberto Firmino yang mencatatkan namanya di papan skor. Mane! Super save! Liverpool berhasil menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 2-1. Diogo Jota memberi gol kemenangan di menit ke-64. Kemenangan ini membuat Liverpool berhasil menempel Everton di puncak klasemen dengan 13 poin. The Reds di posisi kedua setelah cuma kalah selisih gol. Sheffield masih belum mampu memetik kemenangan setelah melalui 6 laga. Mereka di posisi ke-19 dengan 1 angka. Di pertandingan lainnya, Fulham kalah 1-2 atas Crystal Palace. Manchester City bukan favorit juara musim ini. Laju Manchester City di awal Liga Inggris musim 2020-2021 ini kurang mulus. Rasanya The Citizen seperti bukan favorit juara saja. Manchester City pun untuk sementara menempati peringkat 12 klasemen Liga Inggris. The Citizen meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan sekali kalah dengan total 8 poin. Manchester City memang sedang naik turun performanya. Tapi tampaknya mereka harus segera bangkit demi bisa meraih hasil positif. Tengah pekan minggu depan, jadwal padat menanti. Mereka akan menghadapi Marseille di Liga Champions serta Sheffield United di akhir pekan pada lanjutan Liga Inggris. Sergio Aguero cedera lagi. Sergio Aguero tak bisa menuntaskan laga saat Manchester City melawan West Ham United. Ia cedera lagi padahal baru kembali bermain usai pulih dari cedera lutut. Manajer City Pep Guardiola memperkirakan bahwa cedera Aguero saat ini berbeda dari sebelumnya. Ia menduga bahwa penyerang 32 tahun itu mengalami cedera hamstring. Kembali cederanya Aguero jelas membuat Guardiola semakin pusing untuk bisa mengangkat performa timnya. Pasalnya krisis lini depan lagi-lagi melanda City karena Gabriel Jesus juga belum pulih dari cedera. Dicekik Harry Maguire, Cesar Azpilicueta protes tak dapat penalti. Kapten Chelsea, Cesar Azpilicueta memprotes keputusan wasit yang tak memberikannya penalti usai dicekik Harry Maguire di laga melawan MU Sabtu 24 Oktober 2020 malam. Cesar Azpilicueta dijatuhkan Harry Maguire di kotak penalti MU melalui jepitan di leher. Namun wasit mengabaikan insiden tersebut dan tidak meninjaunya melalui VAR. Dalam wawancara seusai laga, Azpilicueta menyindir keputusan sang pengadil. Di atas lapangan saya rasa itu penalti karena saya di depan Maguire dan merasakan lengannya mengelilingi leher dan bahu saya, katanya seperti dilansir Sky Sport. Barcelona kalah, Koeman ngomel soal VAR. Barcelona ditumbangkan Real Madrid 1-3 di kandang pada laga El Clasico. Pelatih Barca, Ronald Koeman, mengomel soal VAR yang memberikan penalti ke Madrid. Penalti Madrid bisa dibilang menjadi momen kunci pertandingan. Pelatih Barcelona, Ronald Koeman, menilai keputusan itu tak tepat karena tarikan yang dilakukan Lenglet relatif minimal. Ia menyebut VAR sudah merugikan Barcelona sekali lagi. Saya tak memahami keputusan wasit. VAR cuma muncul ketika harus bertindak kontra Barcelona. Siapapun yang mengatakan ke saya bahwa itu adalah penalti sungguh tidak bisa dimengerti, kata Koeman dikutip Sport. Dortmund hajar Schalke 3-0. Borussia Dortmund memetik kemenangan meyakinkan saat menjamu Schalke 04 di Signal Iduna Park Sabtu 24 Oktober dengan skor 3-0. Gol dalam pertandingan ini baru tercipta di babak kedua melalui Manuel Akanji di menit ke-55. Erling Haaland di menit ke-61.
dan Mats Hummels di menit ke-78. Inside, Guerrero gives the signal. Good raise. Dengan kemenangan ini, Dortmund menempati posisi ketiga dengan 12 poin, sementara Schalke berada di posisi ke-17 dengan koleksi 1 poin. Lewandowski hat-trick, Bayern Munich bantai Eintracht Frankfurt 5-0. Bayern Munich berpesta gol 5-0 saat menghadapi Eintracht Frankfurt dalam lanjutan Bundesliga di Allianz Arena Sabtu 24 Oktober. Di babak pertama, tuan rumah mencetak 2 gol melalui Robert Lewandowski di menit ke-10 dan menit ke-26. Pada babak kedua, Die Roten menambah 3 gol lagi melalui Robert Lewandowski di menit ke-66. Oh, good ball there from Costa, and there he is! Leroy Sané di menit ke-72. Takes on Ilsanker, takes on the shot, and scores a glorious goal! Dan Jamal Musiala di menit ke-90. Oh, brilliant ball, and it's got to be goal number. Hasil ini membawa di Bavaria ke peringkat kedua Bundesliga dengan raihan 12 angka, sedangkan Frankfurt tertahan di peringkat ke-6 dengan koleksi 8 angka. Hasil Bundesliga hari ini, VfB Stuttgart bermain imbang melawan FC Köln dengan skor 1-1. RB Leipzig menang 2-1 atas Hertha Berlin. Mainz kalah 2-3 atas Mönchengladbach. Union Berlin bermain imbang melawan SC Freiburg dengan skor 1-1. PSG versus Lyon, Moiskin dan Mbappé jadi pembeda. Les Parisiens pesta gol. Laga PSG versus Lyon yang berlangsung di Stadion Parc des Princes Minggu 25 Oktober merupakan pertandingan pekan ke-8 Ligue 1. Laga tersebut berakhir untuk kemenangan sang tuan rumah dengan skor 4-0. Pada babak pertama, PSG mencetak 2 gol melalui Moiskin di menit ketiga dan menit ke-23. Sedangkan 2 gol PSG lainnya dicetak di babak kedua melalui Kylian Mbappé di menit ke-82 Mbappé в штрафной площади бьет. Вот, пожалуйста, вот так надо исполнять. dan menit ke-88. Ой, Неймар! Какая комбинация! Не стал сам сорать. Dengan hasil ini, PSG memuncaki klasemen dengan torehan 18 poin, sedangkan Lyon berada di posisi akhir dengan torehan 2 poin. Sementara di pertandingan lain, Rennes kalah 1-2 atas Angers dan Lorient kalah melawan Marseille dengan skor 0-1. Genoa versus Inter, gol Lukaku dan De Ambrosio menangkan Nerazzurri. Inter Milan berhasil membawa pulang 3 angka dalam lawatan ke markas Genoa Minggu 25 Oktober. Nerazzurri mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-0. Gol dalam pertandingan ini baru tercipta di babak kedua, tepatnya di menit ke-64 melalui sepakan Romelu Lukaku. And Romelu Lukaku could be in here. Brilliantly done. Inter menggandakan keunggulan di menit ke-79 lewat gol Danilo De Ambrosio. Brozovic with the corner. Heading goalwards, it's in from D'Ambrosio. Tambahan 3 angka ini membuat Inter merangsek ke peringkat ketiga dengan raihan 10 angka. Sementara untuk Genoa, hasil ini membuat mereka tak beranjak dari peringkat ke-15 usai mengumpulkan 4 poin. Lazio kalahkan Bologna dengan skor 2-1. Lazio berhasil memetik kemenangan saat menjamu Bologna di Stadio Olimpico Minggu 25 Oktober. Celang menang dengan skor 2-1. 2 gol Lazio dicetak oleh Luis Alberto di menit ke-54 Comes through, surely scores. What a finish. dan Ciro Immobile di menit ke-76. By Muriqi, flick back, Immobile. And that is a moment. Sedangkan gol sematawayang Bologna dicetak di menit injury time babak kedua lewat Lorenzo De Silvestri. On the turn, is there a late consolation? Swept in by De Silvestri. Raihan 3 angka ini membuat Lazio berada di posisi ke-10 dengan torehan 7 poin, sementara Bologna berada di posisi 18 dengan 3 poin. Di pertandingan lain, Atlanta kalah atas Sampdoria dengan skor 1-3.
Ajax pecahkan rekor usai menang telak 13-0 atas VVV Venlo. Klub raksasa Belanda Ajax Amsterdam mencatatkan kemenangan terbesar dalam sejarah Eredivisie dengan kemenangan 13-0 atas tim papan tengah VVV Venlo yang bermain dengan 10 pemain. Rekor ini melewati rekor mereka sebelumnya yang menang 12-1 atas VTC pada 1972 lalu. Pemain asal Burkina Faso, Lassina Traoré, tercatat sebagai pencetak gol terbanyak dalam pertandingan papan atas Belanda sejak September 2019 dengan 5 gol. Sebelum dia, Daniel Mallet mencetak jumlah yang sama untuk PSV Eindhoven melawan VTC. Berdasarkan laporan BBC, kemenangan dengan margin 13 gol Ajax ini bukan hanya yang terbesar dalam sejarah Eredivisie, tetapi juga kedua dalam sejarah klub di semua kompetisi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!